Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian semua? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat, selalu diberikan kemudahan oleh Allah dan selalu semangat. Jadi nggak boleh malas-malesan walaupun pembelajarannya itu secara daring. Oke. Sebelum kita memulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Oke, sambil kalian menyiapkan buku paket Erlangganya di halaman 43. Jadi yang akan kita pelajari di sini adalah bab 2. Udah bab baru. Kemarin bab 1. Bab 1 itu tentang apa bab 1? Bilangan berpangkat dan bentuk akar. Nah, di bab 2 ini kita akan belajar tentang persamaan kuadrat. Kalau dulu kalian kelas 7, kalian belajar tentang persamaan linier satu variabel. Di kelas 8 kalian belajar tentang persamaan linier dua variabel. Nah, di kelas 9 ini kalian belajar tentang persamaan kuadrat. Sambil membuka buku kalian di halaman 43 pada buku Erlangga. Jadi kalau kalian menonton video ini hanya mendengarkan sambil menonton aja tidak bisa, karena referensi pembelajaran ibu itu ada pada buku Erlangga. Oke. Pendahuluan. Kompetensi dasar yang akan kita pelajari yang pertama itu menjelaskan persamaan kuadrat dan karakteristiknya berdasarkan akar-akarnya serta cara penyelesaiannya. Yang kedua itu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan persamaan kuadrat. Nah, di sini ada nantinya kita belajar tentang pengertian persamaan kuadrat, akar atau menyelesaikan persamaan kuadrat. Nah, cara menyelesaikan persamaan kuadrat nantinya ada dengan cara memfaktorkan. Yang kedua ada dengan cara kuadrat sempurna. Yang ketiga ada dengan rumus kuadrat atau rumus ABC. Bukan sirup ABC tapi rumus ABC. Oke, kalian buka di halaman 44, kita ke pengertian persamaan kuadrat. Jadi, persamaan kuadrat, materi persamaan kuadrat ini materi yang aplikatif. Contoh penggunaan persamaan kuadrat dalam kehidupan sehari-hari itu ada pada gerak parabola. Pada pelajaran fisika nantinya pun ada. Oke, di sini pengertian persamaan kuadrat. Persamaan kuadrat adalah persamaan yang terdiri atas satu variabel dan pangkat tertingginya itu adalah 2. Oke, tadi apa? Persamaan kuadrat adalah persamaan yang terdiri atas satu variabel dan pangkat tertingginya 2. Bentuk umum atau bentuk baku persamaan kuadrat itu adalah sebagai berikut. Kalau persamaan kuadratnya itu dengan variabel x, bentuk umumnya ax kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0, di mana a-nya itu merupakan koefisien dari x kuadrat dan b-nya merupakan koefisien dari x. Sedangkan konstantanya
itu C atau C sebagai konstanta. Di sini di mana nilai A, nilai B, dan C itu merupakan anggota bilangan real. Dan A nilainya itu tidak boleh sama dengan 0. Paham? Kalau AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0 itu merupakan bentuk umum persamaan kuadrat, di mana A-nya itu koefisien X kuadrat, B-nya itu koefisien X, dan C-nya itu konstanta. Dibuka pada contoh yang ada di buku kalian halaman 44. Yang nomor pertama. Mengacu pada bentuk umum persamaan kuadrat, tentukan nilai A, B, dan C untuk persamaan 2x kuadrat ditambah 3x ditambah 9 sama dengan 0. Tadi persamaannya apa? 2x kuadrat ditambah 3x dikurangi 9 sama dengan 0. Kita suruh mencari apa? Tentukan nilai A, B, dan C. Nilai A itu merupakan koefisien dari X kuadrat. Di sini koefisien dari X kuadrat itu adalah 2. Jadi A-nya nilainya 2. B-nya berapa? B itu koefisien dari X. Di sini nilainya 3. Sedangkan C-nya itu konstanta. Nilainya apa di sini C-nya? Negatif 9. Kalian paham? Mudah-mudahan kalian paham. Kalau belum paham, silahkan ditanyakan kembali. Boleh di WhatsApp pribadi ibu ataupun di classroom. Oke, untuk selanjutnya kita akan belajar tentang akar atau penyelesaian persamaan kuadrat. Jadi di sini untuk menentukan akar atau penyelesaian persamaan kuadrat, tadi bentuk persamaannya apa? Bentuk umumnya AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Nah, di sini kita mencari apa? Menentukan akar atau penyelesaian persamaan kuadrat. AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Artinya itu mencari nilai X yang memenuhi persamaan tersebut. Sehingga nantinya persamaan tersebut itu menjadi kalimat atau pernyataan yang benar. Jadi kita mencari nilai X-nya dari persamaan kuadratnya. Nah, di sini untuk persamaan kuadrat AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0, pengganti variabel X yang dicari itu harus memenuhi syarat. Apa syaratnya? Silakan buka buku kalian halaman 45. Buku paket Erlangga halaman 45. Syaratnya itu jika disubstitusikan pada persamaan tersebut menjadi kalimat benar. Pengganti variabel X-nya disebut dengan akar atau penyelesaian dari persamaan kuadrat. Contohnya yang ada pada halaman 45 nomor 1. Tunjukkan bahwa X1 sama dengan 7
dan X2 sama dengan negatif 7 merupakan akar-akar persamaan X kuadrat dikurangi 49 sama dengan 0. Jadi kita mengganti nilai X-nya. Yang pertama itu X1-nya ada 7 dan yang kedua X-nya itu ada negatif 7. Jadi kita mengerjakannya satu-satu. Kita substitusikan ketika nilai X-nya itu diganti dengan 7. Perhatikan tadi X1 diganti dengan 7. Persamaannya apa? Persamaannya itu X kuadrat dikurangi 49 sama dengan 0. Nah, di sini X-nya itu diganti dengan 7. Apakah nantinya saat X-nya diganti 7 nilainya itu benar? Kita buktikan di sini. Berarti 7 kuadrat dikurangi 49 sama dengan 0. 7 kuadrat berapa? 7 kuadrat itu 49 dikurangi 49. Apakah nilainya 0? Ya, pasti nilainya 0. Nah, ini dinyatakan pernyataan yang benar bahwa ketika X-nya itu nilainya 7 sesuai dengan persamaan X kuadrat dikurangi 49 sama dengan 0. Itu memperoleh pernyataan yang benar. Untuk yang kedua itu X-nya diganti dengan negatif 7 nilai X-nya. Perhatikan sambil perhatikan bukunya ya. X-nya diganti dengan negatif 7 di sini. Ini X2. Negatif 7 kuadrat berapa? 49. 49 dikurangi 49, 0. Maka pernyataan yang kedua, jika X-nya negatif 7 itu merupakan akar persamaan dari X kuadrat dikurangi 49. Kalian paham? Oke, selanjutnya untuk yang contoh nomor 2. Contoh nomor 2. Selidiki apakah X sama dengan negatif 8 merupakan akar penyelesaian dari persamaan X kuadrat dikurangi 5X dikurangi 24 sama dengan 0. Apakah X negatif 8 merupakan akar persamaan dari X kuadrat dikurangi 5X dikurangi 24 sama dengan 0. Kita ingat, kita mengganti nilai X-nya menjadi negatif 8. Negatif 8 kuadrat dikurangi 5. X-nya berapa? 8 kan? Berarti negatif 8, maaf. X-nya negatif 8. Jadi dikali negatif 8 dikurangi 24. Negatif 8 kuadrat itu 64. Dikurangi 5 kali negatif 8. Itu ada negatif 40. Negatif dengan negatif jadi positif. Jadi 40 dikurangi 24
sama dengan berapa di situ? Sama dengan 80. Bukan sama dengannya 0. Maka X sama dengan negatif 8 itu bukan merupakan akar persamaan dari X kuadrat dikurangi 5X dikurangi 24 sama dengan 0. Ini pernyataan yang salah. Negatif 8 itu bukan merupakan akar penyelesaian dari X kuadrat dikurangi 5X dikurangi 24 sama dengan 0. Itu bukan. Oke, selanjutnya kita buka halaman 46. Di halaman 46 latihan 1. Yang poin pertama, di antara persamaan-persamaan berikut, manakah yang merupakan persamaan kuadrat? Yang nomor pertama, merupakan persamaan kuadrat atau bukan? X kuadrat dikurangi 4X dikurangi 60 sama dengan 0. Itu merupakan persamaan kuadrat atau bukan? Itu yang pertama. Yang pertama itu merupakan persamaan kuadrat. Kenapa? Tadi ingat pengertian dari persamaan kuadrat. Persamaan yang terdiri atas satu variabel dan pangkat tertingginya itu 2. Pada nomor 1 berapa variabel? Hanya 1, yaitu X. Pangkat tertingginya berapa di sini? Kuadrat atau pangkat 2. Jadi nomor 1 itu benar merupakan persamaan kuadrat. Untuk nomor berikutnya, nomor 2 sampai dengan nomor 20, silahkan kalian kerjakan. Tugasnya halaman 46, nomor 2 sampai dengan 20. Kalian kerjakan, waktunya sampai pembelajaran selesai. Jadi video ini berdurasi kurang lebih 20 menit. Jadi masih ada waktu 40 menit untuk mengerjakan latihan soalnya. Halaman 46 nomor 2 sampai dengan 20. Oke, paham anak-anak? Oke. Semoga kalian paham. Jika masih ada yang belum paham, silahkan ditanyakan, bisa melalui WhatsApp pribadi ke ibu. Tetap semangat kalian, semangat belajarnya. Ingat kalian sudah kelas 9. Oke, ibu akhiri, ibu cukupkan video pembelajaran ini. Mudah-mudahan video yang ibu buat bisa bermanfaat untuk kalian, bisa untuk belajar kalian. Ibu akhiri, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.